Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Brian Fafian Saputra Diasti dengan NIM 2224101014. Oke, bentar. Oke. Jadi di sini sebentar audio saya sebenarnya kurang besar. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait LKM 5 di mana membahas tentang K-means clustering. Nah, jadi di sini saya Brian Fabian Saputra Diasti dengan NIM 1014. Di sini kelas data mining B, program studi sistem informasi dengan asisten sebagai berikut. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan clustering pada dataset settle weather di mana ini itu akan dilakukan menggunakan algoritma K-means. Nah, dengan bantuan library Scikit-learn. Nah, jadi di sini mungkin kita langsung ke apa namanya collab aja. Nah, di sini kita akan meng Oke, sudah ini yang income nggak dipakai karena cuman oke. Nah, jadi di sini kita menggunakan settle weather CSV. Jadi ini itu adalah data cuaca. Jadi di dalamnya tuh ada presipitasi atau curah hujan, ada temperatur maksimal, temperatur minimal, dan juga angin. Nah, jadi di sini kita import dulu library yang relevan. Di sini ada scalar node cluster, import k-means ya untuk algoritma k-means-nya. Lalu untuk scalar processing ada min max scalar. Nah, lalu di sini ada matplotlib import pyplot untuk visualisasinya. Nah, di sini kita read dulu si CSV-nya settle weather tadi. Nah, selanjutnya kita inisialisasi atau buat objek scalar di mana itu merupakan dari si min max scalar ini. Nah, min max scalar ini supaya nanti si datanya itu nilai numeriknya akan apa namanya di skala ulang atau rescale sehingga nilainya itu berada antara 0 sampai dengan 1. Nah, kayak gitu. Soalnya kita fit ke masing-masing kolom. Jadi ini ke kolom precipitation, terus ini ke kolom apa namanya temperatur max, terus ke temperatur min dan juga wind. Nah, lalu kita head untuk memberikan 5 data teratas. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, untuk nomor satu itu kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah menampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, di sini itu tuh sebenarnya ada ininya ya, mana ada nomor 7, nggak salah. Dia kan namanya 7. Pasangannya, jadi bentar. Nah, ya nomor 7 nih. Jadi tugas nomor 1 sampai 6 itu kita lakukan terhadap kombinasi atribut. Jadi ada precipitation term max, term min win, precipitation term min, term max, dan win. Oke, nah di sini ada kita scatter plot di mana itu X dan Y-nya adalah precipitation dan juga temperatur max. Nah, jadi kita kasih label supaya jelas dan hasilnya itu seperti ini. Jadi mereka warnanya biru semua karena di sini belum dilakukan clustering yang secara dibagi menjadi beberapa cluster. Jadi semua masih dihitung sebagai satu kesatuan. Selanjutnya ini untuk temperatur min dan juga win kolomnya. Nah, ini hasilnya kayak gini. Oke, terus ada precipitation dengan temperatur minimal. Nah, itu hasilnya kayak gini. Dan yang terakhir adalah scatter plot untuk temperatur max dan juga wind dan juga anginnya. Jadi hasilnya seperti ini. Semua skalanya udah mulai dari 0 sampai dengan 1. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini ada cluster lah dataset settle weather dengan nilai K
2, 3, dan 4. Oke. Nah, di sini tadi kan kombinasinya ada precipitation dengan Tempex ya. Jadi kita bikin dulu K-means clusternya. Jadi ada KM2 dengan N clusternya sebanyak 2, KM3 dengan N cluster sebanyak 3, dan eh, KM4 dengan N cluster sebanyak 4. Nah, lalu kita bikin apa namanya prediknya. Jadi kita fit ke kolom kombinasinya ini precipitation dan Tmax untuk setiap K-means yang clusternya itu 2, clusternya 3, dan clusternya 4 seperti itu. Nah, ini juga untuk kombinasi dari atribut atau kolom yang lain. Jadi di sini untuk temperatur min dan win di mana sama kita K-means 2 yang clusternya 2, K-means 3 yang clusternya 3, dan K-means 4 yang clusternya 4 kayak gitu. Nah, begitu pula dengan dua kombinasi atribut lain yaitu precipitation dengan temp min dan juga temp max dengan win. Nah, kayak gitu. Jadi setelah sudah di apa namanya fit, maka kita lanjut ke nomor 4. Jadi udah dilakukan klasternya. Cuman di sini belum kita tampilkan karena nanti visualisasi ada di nomor 5. Nah, di sini kita lanjut ke tentukan nilai K terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Nah, jadi di sini untuk apa namanya elbow method di sini kita akan menghitung satu persatu untuk setiap kombinasi dari si apa namanya kolom ini. Jadi misalkan ini saya akan nah ini jadi misalkan dia precipitation dengan term max itu dia nilai inersianya turun drastis dari K2 sampai ketiga itu masih turun. Nah, ketika 4 dia juga masih turun. Nah, setelah K4 dia itu turunnya sudah landai, jadi nggak drastis. Nah, dengan ini itu kita lihat kan karena elbow ya siku, jadi di mana dia sudah tidak belok atau tidak turun secara drastis itu menjadi nilai K yang optimal. Jadi di sini kita bikin range, kita coba dari 1 sampai 11. Nah, karena ini range maka 1 sampai 10. Nah, jadi di sini kita lakukan loop untuk n clusternya itu sebanyak K. Jadi mulai dari 1 sampai 10 kita coba fit si X-nya, lalu kita hitung nilai inersianya. Nah, untuk setiap ini beda-beda ya. Jadi maksudnya gambarnya beda-beda, tapi untuk apa namanya nilai inersia yang optimal dengan elbow method itu semua ada di angka 4 karena nilainya itu sudah tidak berubah secara signifikan. Jadi setelah turun drastis di angka 1, 2, 3 itu di nilai 4 itu dia sudah landai. Nah, itu untuk yang precipitation dan temin, lalu untuk yang mix dan juga win itu akan seperti ini. Nah, jadi semuanya itu di 4 sudah stabil. Sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai apa namanya nilai K atau jumlah cluster yang optimal itu ada di 4. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Di sini ada tampilkan scatter plot setelah cluster. Nah, di sini kita akan menampilkan scatter plot setelah clustering untuk setiap kombinasi atribut tadi. Jadi ini yang tadi sama kita apa namanya fit predik ke K-2, K- yang clusternya 3, dan K- yang clusternya 4 kayak gitu. Nah, setelah itu kita apa namanya lakukan clustering, lalu kita beri keterangan untuk warnanya supaya menunjukkan klasternya. Nah, lalu kita juga mark untuk si centroidnya di sini di label. Nah, selanjutnya kita akan memberikan label pada X dan Y-nya, lalu kita tampilkan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk precipitation dan Tmax itu dia menjadi dua cluster di mana bintang atau sentroid yang pertama itu ada di sini, sentroid yang kedua itu ada di sini. Nah, ini tuh membagi data yang awalnya satu cluster ini. Nah, dia dibagi menjadi dua berdasarkan kemiripan atau jaraknya dengan si sentroidnya. Jadi
yang di sini itu ke yang ungu ini, ke bintang yang ini, yang di sebelah sini ke bintang yang ini. Nah, misalnya untuk end clusternya itu tiga. Nah, di sini tuh nggak jauh beda. Kita lakukan pemberian warna juga. Jadi kita apa namanya? Beri warna untuk masing-masing cluster supaya memudahkan dalam visualisasi, dalam analisis visualnya. Nah, sama masih dengan precipitation dan max. Nah, dapat kita lihat tadi yang awalnya ini itu dua data cuman yang bawah sama yang atas. Di sini itu muncul centroid baru. Nah, di sini muncul centroid baru sehingga dia menjadi kuning di sini. Nah, jadi yang antaranya merah sama hijau di sini itu dia masuk ke kuning. Jadi ini lebih dekat karena kuning dengan kejar yang sini tuh lebih dekat ke sini. Oke, selanjutnya untuk yang klasternya ada empat. Jadi ini tidak jauh berbeda, cuma nambah klaster yang keempat aja, di mana dikasih warna juga. Terus masih dengan precipitation dan max. Nah, ternyata di sini yang awalnya cuma ada satu, di sini itu menjadi ada dua. Jadi yang jarak ke sini banget itu yang mau deket sama satu ini dia yang menjadi ada centroid barunya sehingga ada klaster satu yang hijau, klaster dua yang biru, klaster tiga yang merah dan kelas 4 itu kuning kayak gitu. Oke, ini lanjut untuk kombinasi atribut selanjutnya itu ada temperatur minimal dan juga wind. Nah, ini buat kodenya itu sebenarnya dia nggak jauh berbeda. Jadi di sini yang awalnya birunya itu seperti ini, mana? Nah, ini dia seperti ini temperatur wind dan wind. Hmm, Nah, kita lakukan clustering. Untuk N cluster 2 di sini dapat dilihat bahwa dia terbagi menjadi bagian kiri dan bagian kanan ya. Jadi yang kanan ini senternya di sini, yang kiri senternya di sini. Nah, selanjutnya untuk apa namanya? Clusternya 3 itu yang awalnya kanan dan kiri saja, jadi dia ada yang di atas juga sehingga yang jaraknya jauh itu dari hijau dan merah ini senternya dia akan ke yang kuning ini. Jadi dia itu lebih apa dikelompokkan diklasterkan ke terhadap klaster yang lebih dekat sentralnya. Jadi kemiripannya itu lebih mirip dibanding dengan yang di sini kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk klaster 4 itu yang awalnya ini merah, kuning, hijau di mana di sini itu eh, hanya ada merah dan hijau, di sini menjadi ada biru dan biru ini juga apa namanya? Mengambil sedikit nilai dari dari kuning maksud saya. Nah, jadi di sini yang tengah ada biru, yang kiri merah, yang kanan hijau, yang atas kuning kayak gitu. Nah, soalnya untuk precipitation dan juga temin. Nah, ketika belum di cluster dia itu gambarnya kayak gini. Nah, ya jadi hampir mirip lah ya sama ini. Max sama precipitation, temin sama precipitation. Nah, setelah dilakukan clustering, nah, nah ini. Nah, jadi untuk N cluster sama dengan dua, dia itu membagi menjadi dua. Yang atas yang hijau, yang bawah itu yang merah. Nah, jadi buat kodenya itu nggak jauh berbeda, cuman ganti angka aja sama kolom. Nah, selanjutnya untuk di N cluster 3, yang tadi awalnya hanya ada merah dan hijau saja, atas dan bawah. Di sini untuk yang jauh-jauh ke sini ini ikut ke si cluster baru yaitu yang kuning ini. Nah, kalau kita lanjut ke apa namanya kelas 4. Ini yang awalnya cuma dibagi dua, di sini ada dibagi menjadi tiga. Jadi yang jauh ke atas itu ikut yang merah, yang di tengah ikut yang hijau, yang di bawah ikut yang kuning. Nah, dan yang di kanan-kanan ini ikut si klasternya biru kayak gitu. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada kombinasi untuk kolom temperatur max dan min. Sama nggak jauh beda kita melakukan predik untuk yang dua ini berarti klasternya dua, lalu kita beri color gitu ya. Terus kita yang tandai sentuhannya, lalu beri label. Nah, untuk temperatur max dan min itu untuk cluster 2 itu seperti ini. Kalau di cluster satu atau yang tidak dilakukan cluster ini bagi-bagi itu seperti ini. Nah,
Jadi dia terpisah menjadi bagian eh, kanan dan kiri. Oke, lanjut untuk klaster 3. Nah, yang awalnya hanya kanan dan kiri di sini dibagi, dia jadi ada yang kuning ini untuk yang di atas. Jadi karena jauh ke bawah, dia menjadi ada klaster baru yang senternya ada di atas ini yang kuning. Nah, untuk N klaster yang sama dengan 4, yang awalnya dia hanya dua di bawah ini hanya hijau dan merah. Nah, sekarang di sini muncul yang biru. Nah, jadi di sini itu yang tengah ini karena lebih dekat dengan substratnya biru, dia ikut biru, yang kanan ikut hijau, yang bawah kiri ikut kuning, dan yang atas ikut merah. Oke. Jadi untuk nomor 5 itu seperti itu. Jadi di sini kita dapat melihat masing-masing data kombinasi atribut tadi dengan clusteringnya masing-masing, yaitu dengan cluster ada di sebanyak 2, 3, dan juga 4 kayak gitu. Oke, lalu kita akan lanjut ke nomor 6. Nah, di sini kita diminta untuk menganalisis perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Nah, jadi scatter plot sebelum clustering itu outputnya menggambarkan bahwa data itu hanya memiliki satu cluster karena warnanya biru semua. Jadi, nah, sehingga eh, dapat diasumsikan bahwa semua data itu karakteristiknya sama karena tidak berbeda cluster. Nah, sedangkan setelah clustering kita itu data ditampilkan dalam beberapa cluster yang warnanya itu berbeda-beda sesuai dengan jumlah dari nilai K atau nilai cluster. Nah, data yang mirip atau jaraknya tidak jauh dari sentroid itu akan dikelompokkan menjadi satu cluster. Nah, lalu nilai K ini akan menentukan jumlah cluster. Nah, pada percobaan ini itu digunakan eh, nilai beberapa nilai K yaitu 2, 3, dan 4. Nah, setelah clustering dilakukan dan divisualisasikan, kita itu bisa mengetahui pola dan karakteristik dari dataset yang kita gunakan. Nah, karena data itu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemiripan karakteristik dari data dalam satu klaster dengan klaster yang lain itu perbedaannya. Nah, kita lanjut ke nomor 7. Nah, tentukan manakah key nilai terbaik yang dapat jika dilakukan analisis secara visual. Nah, secara analisis visual, kita dapat dilihat bahwa nilai K terbaik untuk clustering dataset shuttle weather ini adalah nilai K94 karena ketika di 4 cluster itu struktur pembagian cluster atau pola datanya itu dapat dilihat dan dibedakan dengan mudah. Tidak membingungkan serta tidak terlalu spesifik sampai banyak gitu ya, sampai 10 cluster gitu. Nah, nanti bakal banyak dan terlalu spesifik jadi kayak susah membedakannya gitu. Nah, lalu setelah dilakukan perhitungan menggunakan elbow method juga dapat dilihat bahwa penurun inertia yang drastis itu hanya sampai sebelum nilai K-nya 4 sampai nilai K-nya 4 ke selanjutnya itu sudah landai dia. Jadi penurunannya tidak signifikan. Jadi kita apa namanya bisa simpulkan bahwa nilai K yang optimal paling optimal itu adalah 4 kayak gitu. Nah, kita lanjut ke hasil dan analisis data. Jadi clustering ini dilakukan menggunakan dataset shuttle weather di mana kita melakukan normalisasi dulu yaitu metode min-max di mana kita menggunakan min-max scalar tadi itu ya. Jadi tidak perlu menuliskan rumus manual lagi karena sebelumnya ada LKM yang kita melakukan rumusnya itu. Nah, tujuannya apa? Supaya nilai numerik dalam dataset itu skalanya antara 0 sampai 1, nggak ada yang sampai 5, 6, 7, dan seterusnya lah. Nah, sehingga dapat meningkatkan performa clustering karena skalanya itu sudah sama optimal gitu ya. Nah, maksudnya kita visualisasikan hubungan antara atribut-atribut tadi dalam dataset kombinasinya untuk melihat bagaimana sih sebelum dilakukan clustering itu. Nah, misalnya kita melakukan clustering terhadap kombinasi atribut dari dataset tadi dengan beberapa nilai K atau cluster yaitu 2, 3, dan 4. Nah, selain hanya dengan analisis visual, penentuan nilai K yang paling optimal juga dilakukan dengan Elbow method, di mana itu akan menunjukkan nilai inersia untuk berbagai nilai K dari 1 hingga N. Nah, di dalam kasus ini itu 1 hingga 10. Nah, hasil dari Elbow method itu menunjukkan bahwa penurunan inersia yang signifikan itu terjadi
sampai K-nya itu 94. Nah, setelah itu dia itu landai, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai K94 adalah nilai yang paling optimal untuk clustering di dataset ini. Nah, selanjutnya kita lakukan visualisasi dari masing-masing kombinasi tadi dan juga klasternya menggunakan scatter plot. Nah, di sini dapat dilihat perbedaan bahwa sebelum dan sesudah clustering itu yang awalnya hanya ada satu cluster dianggap datanya sama, ini menjadi 4 cluster. Nah, sehingga dengan begini kita itu dapat melihat pola tersembunyi dalam data, kita dapat mengetahui karakteristik dari data tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan, nah di sini dari kesimpulannya yaitu saya mempelajari algoritma clustering K-means di mana merupakan metode pengelompokan data non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam dua atau lebih kelompok. Jadi membagi kelompok, membagi data yang ada ke dalam beberapa kelompok. Nah, K-means clustering ini mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok di mana dalam satu kelompok itu dia karakteristiknya itu mirip satu sama lain. Nah, sedangkan beda dengan cluster yang lain. Nah, kita dapat melakukan clustering ini menggunakan algoritma K-means dengan bantuan library dari Python. Nah, dengan itu kita itu bisa melakukan clustering dengan mudah dengan memasukkan eh, target atributnya aja serta berapa jumlah clusternya aja. Nah, selanjutnya di sini kita juga mempelajari elbow method di mana itu merupakan metode untuk menentukan nilai K terbaik atau jumlah cluster dalam clustering K-means. Nah, dengan cara melihat dan menganalisis perubahan nilai inersia pada grafik elbow method. Nah, dengan mengetahui nilai K yang optimal, maka analisis cluster kita itu akan lebih baik juga. Jadi, clusternya tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit, kayak gitu. Nah, kalau nilai K-nya sudah optimal, nah, kita itu clusternya itu tidak terlalu spesifik, tapi juga tidak terlalu membingungkan, tidak terlalu samar-samar, seperti itu. Nah, jadi di sini kita dapat menemukan pola serta karakteristik yang lebih detail dalam dataset. Oke, mungkin sekian penjelasan LKM 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.